Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi berlanjut, katakan berlanjut. Dia berlanjut pada hari penebusan dengan kematiannya di kayu salib. Jumat Agung kemarin kita merayakannya, dan kebangkitannya juga. Ya. Untuk apa, saudara? Untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan maut, bahkan termasuk juga segala pergumulan hidup orang yang percaya kepada Dia. Kepada jemaat yang di Roma, Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi Dia juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Nah, untuk membuktikan bahwa Dia, Yesus, telah mengalahkan dosa, membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan maut atau kematian sebagai yang sulung, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan atas maut. Katakan amin. Salah satu tujuan pesan Tuhan di tahun ini adalah supaya kita hidup dalam roh, hidup dalam roh dan bukan hidup dalam daging. Sebab daging akan membawa kepada kematian, tetapi roh akan menghidupkan. Katakan, akan menghidupkan. Akan menghidupkan. Kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara, memberi spirit, ya, roh, ya, roh kebangkitan bagi hidup, bagi jiwa, bagi pikiran, dan bagi kerinduan kita untuk semakin melekat di dalam keintiman bersama Yesus Kristus, untuk semakin mengerti, tahu, Bapak Ibu Saudara, tentang kebangkitan itu. Ada beberapa dimensi kemenangan karena kebangkitan Kristus. Yang pertama, dimensi kemenangan atas dosa. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara, kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca dulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Mari kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Kalau sudah dapat, katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi prinsip pertama perubahan hidup kita dimulai dengan pengalaman. Ya, melainkan, saudara, bukan dimulai dengan pengalaman prinsip hidup. Salah, saudara. Tetapi dikatakan dimulai dengan kebenaran. Katakan amin. Karena jelas firman Tuhan berkata, mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, dari mana kita memperoleh kebenaran? Dari mana, Bapak Ibu Saudara? Kita memperoleh kebenaran itu yang pasti dari firman Allah. Katakan, dari firman Allah. Dari firman Allah. Makanya di dalam nilai TTI itu dikatakan fokus kepada kerajaan Allah. Ya, berfokus kepada kerajaan Allah. Dan dikatakan bahwa semua manusia berharga di mata Tuhan. Semua, katakan semua. Semua. Siapapun orangnya, yang percaya, yang tidak percaya, dikatakan semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya berharga, Bapak Ibu Saudara. Manusia yang ada di kolong langit ini berharga di mata Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak mengerti, tidak tahu, saudara, penghargaan Tuhan itu gak dihargai.
Nah, sehingga mereka melakukan dosa, manipulasi, korupsi, penipuan, ya, dan dosa-dosa yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan pengalaman. Saudara mungkin banyak pengalaman ya yang terjadi masalah-masalah hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jelas bahwa dikatakan hidup itu tidak dimulai dengan pengalaman, tetapi dimulai dengan kebenaran. Rasul Paulus ini menunjukkan Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, yang telah menaklukkan maut, ya, menaklukkan iblis, setan, saudara. Jadi setan tidak berkuasa bagi Yesus. Jadi kita perlu menanggapi secara serius, bukan sekedar mengangguk kepala saja, saudara. Karena kemenangan Kristus dikatakan di atas kayu salib dan dibuktikan dengan kebangkitannya, memberikan kuasa untuk hidup menjadi pemenang atas dosa. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dalam Roma 6 ayat 10, coba kita baca Roma 6 ayat 10 tadi. Roma 6 ayat 10. Roma pasal yang ke-6 ayat 10. Mari kita baca ayat 10. 1, 2, 3 ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita dan kebangkitannya membuktikan Dia telah mengalahkan dosa. Yesus sudah mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada di dalam hidup kita yang percaya kepadanya, kepada Kristus, sesuai dengan kebenaran, dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang intim dengan Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Kristus. Ya, dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Katakan amin. Sudah dikalahkan. Ketakutan masa depan dan kematian telah dikalahkan, serta iblis pun telah dihancurkan, dikalahkan, saudara. Jadi dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum. Dosa adalah pelanggaran suatu perintah Tuhan. Sumber dosa itu adalah setan. Sumber dosa itu adalah iblis yang menipu dan memperdaya serta membekat manusia dan menjadikan manusia itu sebagai budak dosa. Ya, kalau waktu saya dulunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ya kita tidak mengerti dulu ya, kalau di tempat kami dulunya di Siantar itu ada kuburan baru, kuburan lama, kuburan Katolik. Kita nggak bisa masuk ke kuburan itu. Ditanya dulu, ada namanya besok, boleh satu kan kuil dosa. Kalau nggak ada yang matinya di sini, nggak usah datang. Yang ada yang matinya, bapak-bapaknya itu. Ya, itu dulu dan dikasih Tuhan apa kayak mic, sound, saudara di situ. Khotbah kebaktian di kuburan itu jam 5, yang keliling semuanya ramai, saudara. Ya, nggak tahu tadi pagi saudara yang kasih masih ramai. Tidak mengerti. Tapi karena pas di depan rumah kami, lapangan bola atas itu ada kuburan Katolik, jadi ya kami lihat memang ramai sekali, saudara. Ya. Apakah itu makna kebangkitan yang sebenarnya? Sedangkan Yesus saja dikatakan kubur kosong membuktikan dia hidup. Dah kosong kubur, yang ada lagi di situ. Yang kalau manusia meninggal pasti ada tulang-tulangnya. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus nggak ada.
kosong, melempok sudah, hanya kain kapan saja. Itu membuktikan saudara. Dan pakai batu kubur. Bapak Ibu saudara berikan, kalau kita lihat filmnya itu, lihat Yesus bagaimana ya dia bangkit, kubur kosong dan batu yang nggak boleh saudara yang dikasihkan hanya dua yang tiga saja yang menggulingkan batu karena besar sekali saudara, berat, harus banyak menggulingkan itu. Ada orang Saduki, orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, semuanya oleh ahli teologi, profesor teologi, doktor teologi, dan dikasih Tuhan mengatakan cepat-cepat bilang aja murid-muridnya mencuri mayatnya itu, ya katakan saja, dibuat jadi manipulasi semuanya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi banyak orang yang katakan dia sudah mati, ya dia sudah bangkit, itu bukan Yesus, dan masih percaya hal-hal zaman sekarang ini, masih percaya dengan hal-hal yang dinamakan setan, iblis, dan artinya roh-roh orang mati itu memang benar-benar dikatakan itu roh-roh mati masih di situ tinggal, masih di kuburan itu. Enggak ada lagi sangkut pautnya yang mati dan yang hidup, nggak ada lagi saudara. Jadi roh sudah kembali kepada Tuhan, nggak ada lagi di kuburan itu. Jadi siapa itu yang ini ada roh? Itu roh setan, roh iblis yang menipu. Ya, dia menipu. Dibuatnya lah berbagai macam cara saudara. Dibuatnya lah bahwa itu bapaknya tuh ini. Ya, sampai anjing pun mungkin dari lompat-lompat. Ya, nggak kelihatan orangnya, tetapi anjing bisa lompat-lompat. Karena kan ada situ hantu, iblis, setan saudara, yang menyerupai orang yang mati itu, yang menyerupai orang tua kita, yang menyerupai keluarga kita. Dan masih banyak percaya hal yang seperti itu. Padahal jelas firman Tuhan sudah berkata, sudah gak ada lagi, semaraknya pun gak ada lagi. Kalau roh orang mati itu sudah kembali kepada roh, kepada Tuhan. Ya, kita ini dari tanah kembali kepada debu tanah. Yang dihakimi mana? Jiwa kita, perasaan kita, tindakan kita, karakter kita, itu yang dihakimi nantinya. Makanya perlu sekali saudara, karakter kita biarlah karakter Kristus dalam hidup kita. Ya, jadi memang besi menajamkan besi, ya manusia menajamkan sesama. Kalau kita dekat-dekat, ya kan, itu bisa saling menyikut, saling tegur satu dengan yang lain, sudah dikasih Tuhan menyakiti yang dengan yang lain, iri hati dan sebagainya, karena dekat-dekat. Coba kalau jauh, mungkin kasih, ya apa kabarnya, sehat enggak? Sehat. Kamu di sini juga sehat. Padahal kalau dekat bisa berantem. Baik saudara, bisa. Karena memang katakan manusia menajamkan sesamanya. Kalau berdekatan dengan yang lain, maka dikatakan hiduplah sebagaimana Kristus hidup. Kita saling menerima satu dengan yang lain. Ini arti saudara yang dikasih Tuhan bahwa mengikut ya Tuhan itu, kita tahu bahwa sumber dosa dikatakan adalah iblis yang menipu. Sumber dosa itu memperdaya kita, memikat manusia, menjadikan manusia sebagai budak dosa. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat 14 sampai 15 di sini firman Tuhan, saya bacakan saja untuk kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
Ya, dan akhirnya saudara kita menyadari melalui kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan kebangkitan Kristus, ya, menyatakan bahwa Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa. Nah, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa lagi, tidak lagi saudara. Serta kita akan meraih kemenangan atas keinginan daging dan berjalan dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Rohnya, oleh Roh yang kudus. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan. 3 hal untuk tetap kita mengalami kemenangan. Saudara mau berkemenangan? Ini 3 hal ini perlu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menanggalkan manusia yang lama. Katakan bersama dengan saya, menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia yang lama. Ya, manusia lama kita tanggalkan. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, dulunya kita ngomong jorok, kotor, putus asa. Seperti murid-murid Tuhan juga ada yang putus asa. Ketika disalibkan Tuhan Yesus pergi, lari semuanya. Ada 2 muridnya yang pergi ke Emmaus. Di Emmaus ada Yesus di situ. Ketika dia bangkit, dia hidup dan bertemu dengan, menempatkan diri dengan 2 orang di kota Emmaus, perjalanan Emmaus, saudara. Emmaus itu berbicara tentang keputusasaan. Emmaus, putus asa. Mereka, mata mereka sudah tidak bisa melihat bahwa yang berkata-kata dengan mereka itu adalah Yesus. Di dalam keputusasaan mereka itu, saudara, ketika Yesus berbicara tentang firman Tuhan, mata mereka langsung celik, mata mereka terbuka bahwa yang kita teman hari ini adalah Yesus. Kita bertemu dengan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, tanggalkanlah manusia lama, keputusasaan, supaya kita berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas pelanggaran perintah Tuhan, menang atas maut. Kita menang, saudara. Kita andalkan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ada seseorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di Belanda. Dia menjadi warga negara Belanda. Ya, dan perusahaan dia kan bekerja, sambil bekerja Bapak Ibu Saudara, dia sebagai gembala. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, dia kerja. Jadi untuk dia, Bapak Ibu Saudara yang kasih, mendapatkan level yang paling tinggi, Bapak Ibu, dia harus belajar lagi bahasa Belanda. Nah, dia mulai diuji bahasa Belandanya, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau nilaiku 6 bahasa Belanda, puji Tuhan, syukur bagimu Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu saudara, dia mengandalkan Tuhan. Nah, sejak itu saudara dikasih Tuhan, dia selesai ujian, maka di nilainya dikatakanlah bahwa nilai Bapak itu ya dikiranya 6, padahal 8,5. Heran, kok bisa 8,5? Ditanya profesor bahasa Belanda, kenapa nilaimu seperti itu? Kamu bukan orang Indo, bukan orang Belanda, tapi kamu bisa bahasa Belanda, berarti lebih. Dan saya bikin nilaimu lebih dari itu, karena kamu bukan orang Belanda. Bahkan kamu orang Indonesia tahu bahasa Belanda, dibuat 8,5. Itulah yang mengandalkan Tuhan. Nah, anak-anak yang masih sekolah, mari sungguh-sungguh andalkan Tuhan dalam hidupnya. Itu tanggalkan manusia yang lama supaya kita berkemenangan. Jangan andalkan dirimu, andalkan kekuatanmu, jangan andalkan orang tuamu, jangan andalkan harta kekayaan, tapi andalkanlah Tuhan. Baru kita hidup yang berkemenangan. Yang kedua, kerelaan diperbaharui dalam roh dan pikiran.
Ya, supaya kita berkemenangan Bapak Ibu Saudara, rela diperbaharui. Ya, di dalam berjemaah gereja di tempat ini, saudara, kita rela diperbaharui dari sehari ke sehari, saudara. Ya, dia tidak pernah janji selalu panas, dia tidak pernah janji selalu hujan, tapi dia janjikan yaitu kekuatan kepada kita. Gak terus dia janji terus hujan, terus angin puting beliung. Kalau terus angin puting beliung gimana, saudara? Mungkin mati-mati lampu. Ya, bagi yang punya warnet, internet, saudara dikasih Tuhan, bisa jadi stres, putus asa karena apa? Mati lampu. Nah, kita mungkin Zoom, sekolah, kuliah, tapi kalau mati lampu, saudara, ya walaupun kita punya paket banyak, Bapak Ibu, tapi karena mati lampu, ya di menara, ya daripada jaringan saudara mati juga, nggak ada gunanya. Kita Zoom, walaupun mungkin paket kita, walaupun mungkin kita pakai wifi dan dikasih mati lampu, ya kalau kita mati lampu, wifi pasti mati, dan nggak bisa Zoom, nggak bisa terlaksana Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan tidak selamanya hujan, tidak selamanya angin kencang, tidak selamanya saudara punya dikasih Tuhan yang dikatakan panas, tapi dia menjanjikan supaya kita diberikan kekuatan. Ketika panas kita diberikan kekuatan, ketika hujan kita diberikan kekuatan. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan buat hujan ini. Ketika panas saudara punya dikasih, atau angin puting beliung saudara berikan, terima kasih Tuhan. Angin kencang-kencang, baru tahu saya bahwa seng-seng atap-atap bisa terbang gara-gara angin puting beliung. Syukur bagimu Tuhan. Diberikan kekuatan. Mungkin ekonomi kita, keuangan kita pas-pasan saudara, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Di mana orang lain gak ada berkat, di mana orang lain gak ada pekerjaan, di mana orang lain mengemis, di mana orang lain meminta-minta, saya masih bisa makan, saya bisa minum, saya bisa bekerja, masih bisa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Sakit penyakit, kita bisa bersyukur, gak selamanya kita sakit. Kita diberikan kesembuhan. Amin. Tak mungkin kita terus sakit-sakitan, karena oleh bilurnya, oleh darahnya kita disembuhkan. Dia sudah mengalahkan itu. Setan oleh darah Yesus, kau sudah kalah setan, kau tidak berhak dalam tubuhku. Kita sudah bisa berkata seperti itu karena dikatakan kepadamu sudah diberikan kuasa. Kepada kita sudah diberikan kuasa, Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksi. Kita menjadi saksi artinya kita bisa memperkatakan, kita menjadi saksi. Seperti Titi Ai sekarang ini saksiku, ya, kisahku. Kita berbagi kisah kepada orang lain. Nanti saya hari Rabu nanti kisahnya Allah, bagaimana Allah kita yang luar biasa, yang dahsyat. Ya, kita bisa berubah oleh karena Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita bisa berubah. Kita pintar bukan karena kita loh, tapi Tuhan yang membuat kepintaran kepada kita. Kita kaya karena Tuhan yang memberikan kekayaan itu. Diberikan hikmat sehingga kita bijaksana, sehingga kita ada kebijaksanaan membuat ini dan itu dan sebagainya. Tuhan semuanya. Jadi nggak ada kita banggakan saudara dalam hidup kita ini. Jadi sembarangan dan sebagainya saudara. Tapi ketika kita firman Tuhan merubah kita, perkataan kita pun perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, bukan melemahkan, ya, tetapi membangkitkan saudara. Karena Yesus sudah bangkit, maka kita pun roh kita ada roh kebangkitan karena Tuhan Yesus sudah bangkit saudara, memberikan kemenangan, memberikan kebangkitan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi kerelaannya dan dibaharui, rela saudara, baru dengan roh dan pikiran kita dibaharui.
Ya, roh kita dibaharui, pikiran kita juga dibaharui. Ya, pola pikir kita, makanya ada kalau doa mindset kita, orang bilang mindsetnya gimana, pola pikirnya, cara berpikirnya, itu cara berpikir kita gimana, sudah. Cara berpikir kita, apakah cara berpikir kita untuk maju, apakah cara berpikir kita untuk mundur, ya? Itu perlu saudaraku yang dikasih Tuhan, kerelaan dibaharui. Nah, firman Tuhanlah yang membaharui hidup kita. Ya, sanggup merubah hati kita, sanggup merubah pikiran kita. Ya, sanggup. Jangan ada kita nyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan yang besar. Pikiran kita pun Tuhan sanggup memulihkan. Hati yang keras pun Dia sanggup membuat hati yang lembut. Hati daging, saudara, Yesus sanggup. Dia sanggup, saudara, merubah, karena Dia rela miskin supaya kita menjadi kaya. Dia rela, saudara. Yesus menanggung semuanya itu. Upah dosa dikatakan sudah lunas. Lunas, saudara. Utang dosa sudah lunas. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran, ya, di dalam kekudusan, saudara. Menurut kehendaknya kita pakai, kita kenakan, saudara, manusia baru. Hidup kita dibaharui, Bapak Ibu saudara, bukan yang lama lagi. Ada katakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang 15 itu, kalau tidak salah 17 begitu, saudara. Pasal yang 1 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa, ya, seperti kalau orang yang dibaptis itu dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kebenaran itu yang baru sudah datang. Kita manusia baru, saudara, manusia yang dibaharui, diperbaharui, saudara, dari kutuk menjadi berkah. Katakan amin. Dibaharui, dari miskin jadi kaya, saudara, dari miskin kepada kekayaan, ya, dari yang tidak dapat bekerja jadi dapat bekerja, dari yang tidak punya rumah jadi punya rumah. Itu dibaharui. Manusia dibaharui, saudara. Manusia rohani kita dibaharui dari sehari ke sehari, terus dibaharui. Jangan bosan-bosannya, jangan jenuh-jenuh, saudara, untuk berbuat baik. Jangan jenuh-jenuh untuk berbuat baik kepada siapapun. Kepada siapapun, saudara. Katakan kepada siapapun. Kepada siapapun. Ya, jangan jenuh-jenuh kepada orang yang bengis sekalipun, kepada orang jahat sekalipun, kepada orang apa. Jangan, saudara, jenuh-jenuh berbuat baik. Jangan jenuh-jenuh. Tetapi yang terutama dulu kepada yang seiman, berbuat baik, saling memberi kepada orang-orang yang seiman, satu kepercayaan, satu baptisan. Jangan dulu kepada yang lain dulu, ya. Nggak boleh kepada teman-teman. Bisa nggak ke yang lain? Bisa. Tapi kalau masih ada teman-teman kita kan perlu dibantu, ditolong, saudara, ya. Bagaimana Bapak Ibu saudara cara pandang saudara dalam saya menyampaikan kebenaran ini, ya, supaya kita berkemenangan terus, menang di dalam manusia lama kita, dibaharui, dan juga pakai manusia baru. Manusia baru dibangun dalam hidup kita mengikut Tuhan. Yang kedua, kemenangan atas maut. Di dalam Roma 6 ayat 9 tadi berkata bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati,
tidak mati lagi. Yesus tidak mati lagi, Bapak Ibu. Jumat Agung hanya kita merayakan hari kematian, bahwa benar-benar dulunya Yesus pernah mati. Ya, hidupnya mati, saudara, secara fisik yang mati, disalibkan, yang dipaku, ya tangannya, kakinya dipenuhi dengan mahkota duri, saudara, dicambuk, dikuburkan, ya. Yang mati, kalau nggak mati, saudara, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Tapi puji Tuhan dia mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara. Kebangkitannya berarti kemenangan atas maut. Yang maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus. Nah, demikian juga, saudara, bagi kita yang percaya memperoleh kemenangan atas maut. Kita memperoleh kemenangan atas maut. Makanya, saudara, mintalah kepada Tuhan, saudara, berdoa dalam nama Yesus. Segala roh maut, roh apa saja kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam bepergian kemana-mana, saudara, segala roh maut, segala roh kecelakaan, tolak dalam nama Yesus. Saudara, malam-malam juga, saudara, segala roh maut yang malam yang dikatakan kita tidak mengerti, itu masih rahasia, saudara. Misteri malam, saudara. Kita tidur, saudara, dikasih Tuhan. Itu memang satu rahasia, saudara. Kadang-kadang juga di malam itulah banyak, saudara, yang kasih Tuhan, ya, setan, bahkan pencobaan. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita, saudara, malam, padahal siang masih ini, saudara. Tapi malam kayaknya semuanya sakit dan sebagainya, saudara. Ada banyak, ada roh-roh yang lain, ada penglihatan yang tidak enak, tidak bagus, saudara. Bahkan kepikiran-kepikiran yang kapan yang siang, lama kali siangnya, yang apalagi kalau kita tidak bisa tidur, saudara, dikasih Tuhan. Saya dengarkan dokter berkata kalau jam 11 ke atas, kalau tidak tidur, saudara, merusak liver. Ya, jam 11 ke atas itu bisa merusak liver. Ya, rusak. Ya, jadi nggak boleh jam 11 ke bawah, saudara. Itu bisa, saudara, dikasih Tuhan. Jadi orang-orang diabetes pun seperti itu. Orang diabetes, saudara, dikasihkan jam 11 sampai lewat, saudara, dikasih Tuhan, itu bisa, karena bahkan usus pun rusak. Dari yang tiga ini, saudara, dikasih Tuhan. Jadi malam jangan sampai, ya, kalau boleh kita tidur sebelum jam 11. Kalau mungkin jam 11, saudara, yang dikasih Tuhan, bisa tidur, ya, tidur, sudah dikasih Tuhan, langsung bangun beberapa jam, nggak merusak lagi. Ya, nggak merusak lagi, saudara, karena dia sudah ada tidur. Dan bangun 1 jam lagi, mungkin jam 12, nggak merusak lagi, karena kita sudah tertidur. Ya, jadi malam bisa, sudah dikasih Tuhan. Ada banyak roh mau rahasia. Makanya kita berdoa malam, saudara, doakan dalam nama Tuhan, segala roh mau mati mendadak kami tolak dalam nama Yesus. Ya, biarlah atmosfer yang dari Tuhan ada di tempat ini, di rumah ini. Jangan ada yang mati mendadak, kan begitu. Kita berdoa, terus, saudara, dalam hari kita doakan jemaat, jiwa mereka, roh mereka semuanya didoakan supaya dilindungi, dijagai dari segala mara bahaya. Ya, baik tua, muda, besar, kecil, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, dia sudah mengalahkan roh maut itu. Nah, kita bagi yang percaya kepadanya, saudara, punya kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, roh maut dikalahkan. Ya, roh maut dikalahkan. Kalau saudara naik pesawat, jangan sampai hilang pesawatnya.